Nah, hakul ittiba itu apa? Mengikuti dalam perintah dan larangannya. Dengan demikian maka cinta kepada Nabi itu harus diwujudkan dalam ketaatannya kepada seluruh perintah dan larangan yang Nabi telah sampaikan kepada kita melalui risalah ini, risalah Islam ini. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas suatu yang sering kita peringati, yaitu kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Suatu yang sangat menggembirakan kita. Namun di mana sebenarnya posisi Rasulullah dalam kehidupan kita? Untuk itu kita akan membahasnya dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa makna terpenting dari kita ketika bicara tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang pertama tentu saja adalah mengingatkan kita kepada sosok manusia yang luar biasa, yang mulia, disebut insan kamil, baginda Rasulullah SAW. Dan bukan sekedar mengingat kepada sosoknya, penting juga untuk menilai diri kita, apakah kita ini termasuk layak disebut sebagai umat Muhammad itu. Ini ada satu dialog yang sangat menarik, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih riwayat Muslim. Datang kepada Nabi seorang Arab, tidak disebut namanya, bertanya tentang mata sa'ah, kapan hari kiamat itu akan terjadi. Hari kiamat itu pasti akan terjadi. Hanya orang ini tanya kapan. Kemudian alih-alih menjawab, Nabi balik bertanya kepada orang itu. Ma'adda telah, apa yang telah engkau persiapkan untuk menyongsong kiamat itu. Lalu orang ini menjawab, hubballah wa rasulih. Mencintai Allah dan Rasulnya. Mendengar itu, apa yang dikatakan Nabi kepada orang itu, ini menarik sekali untuk kita perhatikan. Nabi mengatakan, anta ma'ah man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Di mana Nabi? Di akhirat nanti, tentu di surganya Allah, tidak mungkin di tempat lain. Artinya Nabi ingin mengatakan pada orang itu, jika engkau betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, engkau pun akan berada di surganya bersama yang engkau cintai, itu Rasulullah. Karena itu penting bagi kita, memasuki bulan Rabiul Awal ini, lalu kita ingat kepada kelahiran Nabi, ingat kepada Nabi, mesti ingat apakah kita ini sudah termasuk orang-orang yang memiliki, orang-orang yang masuk kategori sebagai mencintai Nabi. Nah, ya, mencintai Nabi itu kan tidak cukup kata-kata. Ya. Bagaimana kita membuktikan bahwa kita ini mencintai Nabi? Nah, untuk kita mengetahui kita ini mencintai atau tidak, pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan dua. Pertama, ciri yang paling sederhana. Yang kedua, ciri yang paling utama. Ciri yang paling sederhana adalah kegemaran kita untuk menyampaikan sholawat kepadanya. Itu tanda cinta kita kepada Nabi. Sholawat itu diperintahkan oleh Allah. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada perintah Allah yang Allah melakukannya kecuali sholawat ini. Dan kita tahu bahwa sholawat ini bernilai sangat tinggi. Di dalam penjelasan terhadap lafadz sholawat yang sebagaimana disebut dalam hadis Bukhari, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam syarah dari hadis ini mengatakan bahwa sholawat kita kepada Nabi itu adalah doa kita kepada Allah, memohon untuk kemuliaan Nabi di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan memenangkan risalahnya, di akhirat dengan menempatkan di tempat yang terhormat. Sebenarnya siapa sih yang lebih layak untuk mendapatkan doa itu, Nabi atau kita? Tentu kita gitu. Tetapi itulah karena Allah merintahkan itu, kita menyampaikan sholawat. Dan sholawat itu
ternyata kebaikannya kembali kepada kita. Gitu. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa yang bersolat kepadaku sekali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Apa makna sholawat Allah kepada hambanya? Disebutkan dalam sarah itu Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu rahmat Allah, ya, berupa pengampunan dan seterusnya gitu. Jadi ini sholawat luar biasa, ini tanda paling sederhana. Dan dengan sholawat itu kita juga akan mendapatkan syafaat. Sebagaimana janji Nabi dalam hadis riwayat Tabrani, man sholla alayya khina yusbihu asran, barang siapa yang bersolat kepadaku pada pagi hari 10 kali, wa khina yumsi asran, pada petang hari 10 kali, adrokathu syafaati yaumil qiyamah. Maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Syafaat itu apa? Syafaat itu intinya adalah Nabi menjadi perantara, atau dengan kata lain Nabi itu menolong kita untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari la yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisakah orang itu dikatakan mencintai Rasulullah tapi dia tidak mengikuti perintah-perintah hukum-hukum dari Rasulullah? Ya, ini tanda kedua yang utama. Itu bahwa cinta kita kepada Nabi itu harus terwujud di dalam ittiba kita kepada Nabi. Sebagaimana Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni," ikutilah aku itu. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa siapa saja yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya tapi tidak kepada Allah, tidak ittiba kepada Nabi dengan hakul ittiba, kata dia. Hakul ittiba itu apa? Mutabi'an lahu fi amrihi wa nahi. Jadi mengikuti dalam perintah dan larangannya, maka orang itu tuh wa huwa kadzib, dia dusta. Jadi siapa saja yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak ittiba kepada Nabi, dusta dia. Atau mengaku ittiba tapi tidak hakul ittiba, tidak ittiba yang benar, maka itu juga dusta. Nah, hakul ittiba itu apa? Mengikuti dalam perintah dan larangannya. Dengan demikian maka cinta kepada Nabi itu harus diwujudkan dalam ketaatannya kepada seluruh perintah dan larangan yang Nabi telah sampaikan kepada kita melalui risalah ini, risalah Islam ini. Itu cinta kepada Nabi. Terakhir Ustaz Ismail, saat sekarang ini umatnya Rasulullah, ya, umatnya Nabi kita di Palestina sedang mengalami penindasan yang luar biasa, lebih dari 50.000 yang menjadi syuhada. Bagaimana kita mengkaitkan ya kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ini dengan kecintaan kita kepada umatnya Rasulullah? Ya, Nabi itu mengatakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sampai engkau mencintai saudaramu sebagai mencintai dirimu sendiri. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi berarti kita juga mesti mengikuti apa yang menjadi pesan Nabi, bahwa kita disebut tidak sempurna imannya sampai kita mencintai saudara kita sebagian kita mencintai diri kita sendiri. Kita ingin hidup damai, tentram, kita ingin menjaga akidah kita ingin menjaga harkat martabat harta kita. Begitu juga semestinya kita itu menginginkan pada saudara-saudara kita. Nah, apa yang terjadi di Palestina, di Gaza khususnya itu sesuatu yang luar biasa. Karena itu kalau kita tidak punya rasa keprihatinan terhadap apa yang terjadi di Palestina, maka itu sesungguhnya tanda bahwa kita itu tidak terlalu mencintai saudara kita, dan karenanya kemudian itu tanda bahwa kita tidak terlalu mencintai Nabi karena tidak mengikuti pesan Nabi gitu. Bahkan kemudian Nabi itu berpesan bahwa siapa saja yang bangun di pagi hari dia tidak punya involvement, tidak punya ihtimam, keprihatinan terhadap urusan atau keadaan kaum muslimin, falaysa minhum gitu. Sesungguhnya dia bukanlah bagian dari umat Islam, bukan bagian dari pengikut Nabi atau umat Nabi itu. Karena itulah maka salah satu tanda penting juga adalah munculnya apa yang disebut ukhuwah Islamiyah, itu persaudaraan Islam. Karena kita sesama umat Nabi mencintai Nabi, ya. Karena itu kemudian kita bisa sesama umat Nabi itu bersaudara. Ketika ada satu yang sakit, kita merasakan juga sakit. Gitu. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang makna di balik kelahiran Rasulullah SAW. Intinya adalah memperbanyak sholawat. Karena itu tanda cinta kita kepada Rasulullah, mengikuti aturan Rasulullah SAW berupa syariah Islam. Dan yang ketiga, jangan lupakan umatnya Rasulullah. Karena itulah
kita harus memperjuangkan Islam untuk meraih itu semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.